selamat siang Pak. Oke, pertama-tama saya izin buka masker ya selama interview ya. Oke, pertama-tama terima kasih dari tim VOE sudah datang. Terkait pertanyaan pertama tadi, selama 2 tahun pandemi ini terjadi, memang ada pro dan kontra Pak di industri roll former. Ada yang bertumbuh, ada juga yang menurun Pak. Yang pertama bisa saya sampaikan terkait dengan pertumbuhan. Jadi seperti kita ketahui tahun 2020 pemerintah membangun fasilitas COVID yang cukup banyak Pak. Jadi ada di Pulau Galang, ada di Rumah Sakit ada Malik Medan, ada di Rumah Sakit Simpruk di Jakarta, dan ada beberapa fasilitas isolasi dan observasi lainnya di across Indonesia. Nah itu segmen itu yang sangat bertumbuh Pak. Jadi beberapa produk-produk yang digunakan di rumah sakit itu adalah bagian daripada industri roll former juga. Baik itu sandwich panel, rangka atap baja ringan, genteng metal, atap metal, itu segmen medical itu bertumbuh Pak. Namun seperti kita ketahui juga pandemi ini memukul industri-industri lain Pak. Jadi industri-industri lain yang rencananya melakukan ekspansi itu batal Pak. Karena ya pandemi ini baru terjadi di 2020, para pemilik usaha itu bingung. Bahkan pemerintah dunia pun internasional bingung Pak, bagaimana menghadapi pandemi ini. Pada 2020 kan kita belum cerita vaksin, belum ada antigen yang seperti mudah kita dapatkan sekarang ya. Jadi industri-industri segmen itu agak menurun Pak. Dan juga kita bisa lihat pembangunan developer di klaster-klaster baru itu juga menurun Pak. Karena pemilik usaha maupun investor itu masih ada keraguan-raguan Pak. Ini kapan berakhirnya? Ya 2 tahun itu memang ada pro dan kontra Pak. Segmen yang bertumbuh adalah segmen medical. Segmen yang menurun di industrial, di FDI, foreign direct investment juga tidak ada Pak. Lalu ya mungkin perumahan Pak. Perumahan juga itu menurun Pak. Baik daya beli. Efeknya itu makro Pak, dari jumlah teman-teman yang mungkin di PHK, dikurangi karyawan-karyawannya dari industri, itu mengefek kepada pembelian rumah juga Pak. Oke, yang pertama mensiasatinya nomor 1, kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan Satgas Covid Pak. Jadi industri kita kalau mau survive kemarin itu 2020-2021 kita mengacu pada protokol kesehatan. Jadi untuk kita bisa tetap berlangsung baik di pabrik-pabriknya, baik di project-projectnya, kita tetap menjalankan prokes. Jadi balik lagi nomor 1 kita kampanyekan, kita informasikan kepada seluruh anggota bagaimana menjaga prokes yang baik. Setelah prokes yang baik, kita juga melakukan vaksinasi bersama. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Kadin Pak. Jadi kita sangat memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan-karyawati itu segera divaksin. Baik dari TNI Polri, dari Kadin, dari mana-mana Pak, kita anjurkan begitu. Dengan adanya prokes dan vaksinasi, kita itu dapat kebijakan kan untuk terus beroperasi Pak. Jadi kita ingat waktu itu ada PSBB, terus sekarang ada PPKM. Kalau kita lihat peraturannya, yang berkaitan dengan proyek itu kita diperbolehkan untuk membuka. Artinya pemerintah pusat masih memperhatikan segmen proyek dan pendukung proyek untuk melakukan aktivitas. Jadi salah satu siasat dasarnya yaitu protokol kesehatan, vaksinasi. Terkait dengan jumlah orderan yang menurun itu kan makro Pak. Satu dunia terdampak Pak. Saya yakin pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo sudah melakukan yang terbaik Pak. Ya bagaimana mereka mencoba mendukung agar proyek ini tetap berjalan. Tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada menerima penurunan volume penjualan tersebut Pak. Cukup variatif Pak, ada yang 50%, ada yang 30%. Ya itu variatifnya kira-kira di angka itu Pak. Jadi itu yang memukul juga karena semua besar Pak. Karena efeknya itu kita berasa banget Pak, apalagi teman-teman itu kan yang memang pemain retail ya, retail itu toko bahan bangunan kan nggak ada yang beli Pak, istilahnya begitu Pak, ya kan, waktu PSBB, waktu PPKM,
Orang itu saya melihat secara garis besar sosialnya, dia akan melihat kebutuhan urgensinya apa. Nomor satu, kita perlu makan, Pak. Apabila renovasi rumah masih bisa diundur, mereka akan melakukan pengunduran schedule untuk renovasi rumah. Atap pabriknya rusak, ya diperbaiki mungkin yang sedikit aja, Pak, nggak usah semuanya. Pembangunan baru ditunda dulu, gitu loh. Jadi efek domino itu memang terjadi, Pak. Dampak 30-50% itu, Pak. Tapi ya kita tetap optimis. Pemerintah pusat melakukan yang terbaik, ini akan mulai growing, Pak. Itu kita ambil dari total kapasitas produksi ya, Pak ya. Kalau value memang setiap produknya kan beda-beda angkanya, Pak. Untuk angka pastinya kita memang tidak masuk ke dalam audit ke angka sana, tapi kita melihat dari kapasitas produksi, Pak. Jadi ya kapasitas produksi cukup lowong gitu loh, Pak. Untuk produk-produk yang menuju hilir ini, Pak. Ya, dan juga produk-produk hilir ini kan jarang yang kita ekspor ya, Pak ya. Jadi kebanyakan produk jadi ini kita distribusikan across Indonesia. Bukan ke pasar ekspor. Mungkin ada teman-teman yang ekspor tapi masih kecil, Pak. Dan permintaan ekspor 2 tahun terakhir ini juga sangat-sangat. Saya melihat perubahan cukup terjadi, Pak, di 2022 khususnya, Pak. Jadi kita melihat kuartal pertama ini Januari, Februari, Maret mulai pick up, Pak. Jadi kepercayaan publik, kepercayaan teman-teman owner perusahaan-perusahaan besar itu untuk melakukan ekspansi sudah ada. Khususnya setelah saya melihat kesuksesan pemerintah pusat negara Indonesia ini melakukan vaksinasi, Pak. Jadi ketika vaksinasi kita berjalan dengan baik, sampai ada sekarang booster, itu saya rasa pemerintah sudah melakukan yang terbaik dan ini diterima seluruh segmen masyarakat. Dari sini kita bisa melihat, Pak, para bisnismen ini mengambil keputusan lebih firm. Jauh lebih firm untuk melakukan ekspansi pembangunan yang baru, ya. Itu yang mendongkrak volume produksi kita, Pak. Kalau bahan baku memang masih ada 50-50 ya, Pak ya. Jadi kita dari anggota asosiasi ada beberapa bahan baku yang memang diimpor, ada beberapa bahan baku yang memang lokal, Pak. Tapi Arfi sendiri sangat mendukung produsen dalam negeri. Saya yakin kita bisa mendapatkan apa yang diperlukan untuk bahan baku dari dalam negeri, Pak. Teman-teman mungkin ada yang import itu, definisinya import adalah spek khusus, Pak, yang tidak dimiliki produsen dari dalam negeri. Misalkan contohnya coating warna yang berbeda, spesifikasi ketebalan yang berbeda. Nah, hal-hal itulah yang mungkin mengambil keputusan untuk melakukan import secara produk, Pak. Ada, Pak, untuk data itu kita biasanya sih bekerja sama dengan BPS, Pak. Tapi yang dicantumkan BPS itu lebih ke keseluruhan, Pak. Jadi baja nasional secara keseluruhan, dari mulai besi beton, besi WF sampai baja ringan dan lain-lain. Yes, bukan turunannya, Pak. Tapi nanti mungkin saya bisa share, Pak, datanya. Saya minta ke sekretariat Arfi untuk memberikan share dan saya berikan ke tim VOI juga untuk data itu. Peluang sangat besar, Pak, karena saya melihat barang kita ini adalah bahan atap metal, genteng baja ringan dan lain-lain. Ini adalah future, Pak. Dengan adanya penggunaan bahan-bahan baja ringan, kita sudah tidak menggunakan yang namanya kayu, asbestos, dan lain sebagainya. Jadi ini memang salah satu produk yang kedepannya akan baik, Pak. Dan kita melihat ini juga produk-produk yang recyclable, waste-nya pun masih bisa digunakan, Pak, untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi saya melihat industri baja ringan ini masih sangat-sangat dominan, Pak, untuk masa depan, Pak. Yang pertama begini, Pak, India dan Cina memang kita mengakui mereka ada melakukan ekspor ke Indonesia ya, Pak ya. Nah, namun pemerintah kita melakukan ada 2 barrier, Pak. Ada tarif barrier, ada namanya BMAD, Bea Masuk Anti Dumping, atau BMTP yang tindak pengamanan. Ujung-ujungnya itu adalah tarif barrier di mana barang-barang yang masuk akan dikenakan tarif atau bea cukai, pajak tambahan untuk menetralisir harga dengan lokal, Pak. Jadi
kita mencegah terjadinya dumping, Pak. Tidak jomplang lah bahasanya gitu. Yang kedua adalah barrier SNI, Pak. Jadi SNI adalah non-tarif barrier yang dilakukan pemerintah pusat pada barang-barangnya. Untuk melindungi barang-barang yang akan diimpor itu, kita harus samakan, setarakan dulu standarnya. Tapi memang apa yang terjadi di hari ini memang masih pro kontra, Pak. Ada beberapa SNI yang belum diwajibkan, ada yang sudah diwajibkan. Lalu terkait dengan harga, Pak, kita juga mengakui harga China dan India itu memang lebih murah, Pak. Lebih murah, tapi ya dengan adanya perang Ukraine Rusia ini harga mulai bergejolak lagi, Pak. Jadi karena perang ini terjadi, saya rasa kelangkaan kan akan terjadi ya. Saya lihat di sini memberikan efek harga itu relatif akan lebih hampir sama, Pak, antara impor dengan lokal, Pak. Kita lebih ke produsen, Pak. Jadi Asosiasi Roll Former Indonesia ini kita memang mewadahi teman-teman produsen, Pak. Jadi bukan aplikator, bukan kontraktor, bukan distributor, bukan retail seller gitu, Pak. Kita memang anggotanya adalah khusus pabrik-pabrik baja ringan. Nah, pabrik-pabrik baja ringan ini tersebar di Indonesia. Melalui proses verifikasi kita tarik menjadi anggota. Yang pertama, mereka harus memiliki aset yang jelas, Pak. Aset dalam arti memang pabriknya jelas, mesinnya jelas, downline produksinya macam-macam, Pak. Ada yang sama, ada yang berbeda satu sama anggotanya. Tapi aktivitas yang dilakukan adalah roll forming, Pak. Jadi kita memang sama satu visi gitu loh, Pak. Nah, salah satu benefitnya adalah bagaimana kita meng-approach tidak secara individu kepada pemerintah. Jadi kita dari asosiasi berkumpul bersama, mufakat bersama untuk memperjuangkan peraturan-peraturan yang sekiranya mendukung industri kita. Kembali lagi, Pak, langkah kita yang paling optimum dan yang sekarang kita perjuangkan salah satunya SNI wajib, Pak. Jadi ketika kita memproteksi SNI wajib kepada beberapa produk turunan kita, secara tidak langsung itu membendung, Pak. Jadi barang-barang China, barang India itu memang agak sulit. Yang kedua, Pak, ada beberapa produk turunan kita yang memang customized, Pak. Jadi tidak mass production. Itu juga secara tidak langsung melindungi kita, Pak. Jadi sebagai contoh, baja ringan yang kita jumpai di toko material panjangnya 6 meter, Pak. Apabila Bapak import dari China atau dari India atau dari negara manapun, kontainer 20 feet itu kan 5,8, Pak. Jadi ada disadvantage di sana. Kedua, kalau Bapak masukin ke kontainer, kubikasinya kan jadi tinggi, Pak. Jadi tidak efektif. Dan juga contohnya produk atap metal, Pak. Atap metal itu ketika Bapak membangun gudang dan tetangga Bapak bangun gudang itu ukurannya beda, Pak. Tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya mass standard production dari luar negeri. Yang biasanya dilakukan adalah coil utamanya, Pak, yang diimport. Nah, coil utamanya ini yang harus kita atur dengan kuota impor yang sudah dipersiapkan oleh Kemenperin, Pak. Dan yang terakhir, kita salah satu asosiasi yang mendukung TKDN, Pak. Jadi kita sangat mengharapkan anggota-anggota kita mensupport industri dalam negeri, Pak. Khususnya dari material utamanya, Pak. Karena kalau kita tidak mensupport, mereka sudah melakukan investasi tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya, kita import semua, kolaps, Pak. Oke, kalau kita melihat memang kebutuhan baja secara nasional itu cukup besar, Pak. Untuk produsen dalam negeri itu masih defisit, Pak, untuk memenuhi kapasitas dalam negerinya, Pak. Baik itu dari total ya, Pak, ya, besi, beton, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang diberikan kesempatan oleh Kementerian Perindustrian yaitu dengan menggunakan kuota impor, Pak. Tapi kuota impor itu penuh dengan seleksi. Siapa dan perusahaan apa yang akan mengimpor, bahan apa yang diimpor, dia akan bertanya kepada asosiasi.
Saya sering sekali menjawab pertanyaan dari Kementerian Perindustrian, apakah perusahaan ini boleh maksudnya kita memberikan rekomendasi lah, barang yang diimpor ini ada nggak sih di dalam negeri? Ketika kita lihat memang ada, ya kita jawab apa adanya. Ini akan kita sampaikan, oh ini produknya ada, bisa dibeli di PT ini, nggak harus impor. Yang ini misalkan, oh ini tidak ada, silakan dilakukan impor. Jadi kita cukup fair Pak, kita melihatnya. Apabila memang bahannya ada di dalam negeri, kami dari asosiasi mendukung untuk pembelian dalam negeri. Gitu loh Pak. Kalau saya melihat sih total dari produsen dalam negeri ini hanya bisa memenuhi sekitar 60% Pak. Berarti 40% ini kita masih ada shortage, yang itu mungkin ya 30-40% ini yang harus kita siasati Pak. Ya, itu memang apa adanya data dari teman-teman BPS. Jadi celah itulah yang harus kita awasi Pak. Peran pemerintah pusat yang kita harapkan adanya pengawasan pemberian kuota impor. Kuota impor kepada siapa dan barang yang diimpor itu apa, jangan sampai itu mendamping atau melukai produsen dalam negeri Pak. Jadi peluang betul. Jadi kapasitas dalam negeri sebetulnya kan masih bisa kita boost Pak. Cuma saya melihat ya kalau misalkan adanya booster untuk pengusaha baja dalam negeri khususnya raw material, market ini siap menerima nggak Pak di pandemi ini gitu loh Pak. Nah itu yang mungkin harus kita sesuaikan. Kalau saya melihat secara kapasitas produksi aja sih Pak. Kalau saya melihat ya, jadi dari pihak hulunya harus mungkin melihat bagaimana mempersiapkan bahan baku utamanya. Nah ketika bahan baku utama ini sudah ready, tinggal midstreamnya yang bermain Pak. Nah ketika midstream bermain, kita yang dihilir ini udah tinggal terima. Jadi source utamanya dari bahan baku mentahnya, ketika mereka memang mencukupi, saya rasa kalau mereka sudah mencukupi, kita hampir tidak perlu impor Pak. Tuh, kami kalau dari RV kan sudah hilir Pak, udah masuk ke penghujung finish produk. Jadi midstream dan hulunya itu yang harus kita boost Pak. Sudah Pak, ada beberapa industri dan segmen yang sudah 4.0 Pak. Jadi kita menggunakan teknologi yang memang sudah terintegrated Pak. Ada beberapa mesin-mesin kita itu memang sudah level touchscreen, sudah pakai USB, jadi sudah tidak menggunakan banyak pekerja lagi Pak. Jadi integrated dari mulai kita order, sistem SPK online sampai ke pabrik, ke produksi itu sudah automated Pak. Itu sudah kita terapkan. Tinggal memilih Pak, ada beberapa segmen yang memang masih labor intention, yang masih cukup banyak labornya. Ada beberapa divisi produk yang memang sudah tidak menggunakan terlalu banyak labor. Karena perlu diketahui juga barang-barang kita ini kan walaupun namanya baja ringan tapi berat juga Pak. Ya, namanya baja ringan tapi berat juga. Jadi proses loading unloading sudah kebanyakan automated by crane system. Beberapa mesin kita itu sampai ke pendingin dan lain-lain sudah automated Pak. Jadi penggunaan teknologi itu sudah sangat-sangat berperan penting Pak di industri kita. Kalau saya lihat nomor satu Pak terkait landed house dan apartemen ya Pak ya, yang ke atas itu memang kalau kita lihat dari negara Singapura, Hong Kong yang dimana yang agak kecil Pak, landed house itu menjadi sangat-sangat mahal dan orang-orang itu lari akan mulai menerima ke apartemen. Kalau saya lihat Indonesia memang kalau kita lihat 34 provinsi lahannya masih cukup besar Pak. Tapi kalau kita lihat Banten ke Bali secara populasi yang paling padat Pak, itu memang karakternya sudah cukup menerima, khususnya kalau kita melihat dengan program Pak Gubernur DKI itu yang ada rusun Pak. Jadi dari sana saya lihat tren ini sudah mulai bergeser Pak. Dan pembangunan landed house itu sudah melebar ke di luar Jabodetabek Pak. Jadi untuk Jabodetabek sendiri kita sama-sama tahu Pak, harga untuk land sendiri sudah terlalu mahal.
Sebagai developer seperti Agung Podomoro, Sinarmas dan lain sebagainya, Sumarekon, itu kalau kita lihat sudah mengarah ke pinggir Pak. Sumarekon mungkin yang mulai ke arah BSD sana, ke Tangsel ya Pak ya. Saya lihat memang penerimaan kalau khusus ibu kota Pak sudah mulai menerima Pak. Gaya hidup maupun tempat hidup yang ke atas Pak. Karena landed house tambah lama saya melihat tambah sulit untuk dibeli dan tambah mahal. Ya, yang kedua mungkin gaya hidup efisiensi Pak. Jadi yang tinggal itu cuma 1-2 orang, ya mungkin sudah berkeluarga 1-2 anak. Jadi dia lebih prefer tinggal di apartemen, fasilitas-fasilitasnya sudah dilengkapi, gitu Pak. Dan untuk landed house tetap masih ada Pak. Karena kalau Bapak bisa berbincang dengan Real Estate Indonesia itu, data-data perumahan backlog itu masih akan terus dibangun. Tapi kemungkinan besar landed house itu akan melebar ke samping Pak. Jadi di luar daripada DKI Jakarta Pak. Mungkin daerah-daerah ya salah satunya Tangsel. Yang saya lihat yang paling optimis saya melihat pembangunan Tangsel Pak. Itu luar biasa sekali Pak Bupatinya, itu sangat-sangat, saya melihat pola perencanaan kotanya sangat-sangat matang dan sangat-sangat bagus Pak untuk Tangsel Pak. Kalau untuk hunian vertikal memang tidak menggunakan produk kita terlalu dominan ya Pak ya. Kalau kita lihat secara nyata pembangunan untuk apartemen ke atas itu lebih banyak ke besi beton dan juga slab beton Pak. Jadi mereka itu sudah sistemnya precast beton. Sementara kalau kami dari RV itu kan roll forming Pak, kebanyakan metal Pak. Jadi kita untuk apartemen kebanyakan teman-teman yang bermain adalah rangka plafon Pak. Jadi rangka plafon itu kan hollow dari zinc aluminium atau dari galvalum ya. Nah itu yang akan digunakan untuk level pembangunan apartemen tinggi Pak. Sementara kalau landed house mungkin lebih banyak. Setelah batanya naik ada ring baloknya, ada rangka atap baja ringan Pak. Nah, rangka atap yang dulunya pakai kayu sekarang sudah jadi rangka atap baja ringan, baru dikasih genteng metal ataupun atap metal yang tren Pak sekarang gitu Pak. Ada Pak, jadi ada salah satu anggota kita memang konsentrasi di RSS, bantuan-bantuan kepada waktu Lombok terjadi, di Palu terjadi bencana, itu kita ada beberapa anggota yang turun langsung di sana Pak, aktif untuk membangun, bekerja sama dengan pemerintah setempat khususnya. Jadi kita membantu memberikan desain yang aman dan nyaman Pak. Jadi kita anggota-anggota kita bukan tipe yang mau jualan aja, tapi kita mau memberikan solusi Pak. Jadi saya selalu sebagai ketua umum memberikan himbauan kepada anggota, kita jangan pikirin profit terus nih, kita harus pikirin bagaimana melahirkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Itu berbeda dengan kita menjual putus. Kalau kita menjual putus ya namanya pengusaha, namanya trading, ya udah jual putus saja. Tapi ini berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan keamanan. Selama di luar force major, kita harus mempersiapkan langkah-langkah apa yang aman dan nyaman untuk struktural pembangunan rumah. Even itu adalah rumah RSS. Ya, itu ada Pak. Jadi tetap peran RV di sini kita menjaga, dan kita salah satu perumus SNI wajib Bajaringan Pak. Jadi SNI Bajaringan yang kanal C profil itu kan sekarang ini masih sukarela Pak. Jadi kita lagi berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk mewajibkan. Karena kejadian roboh itu sudah banyak Pak. Ya, dan yang roboh itu bisa aja keluarga-keluarga kita Pak. Di SDN mana, di kantor mana, segala macam itu kita nggak tahu bisa terjadi di mana. Dan saya harapkan Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian bisa menerima masukan-masukan dari kami, dari Arfi. Dan kami sudah melakukan kajian-kajian ini cukup lama Pak, agar segera diwajibkan. Ketika ini diwajibkan, semuanya fair play, konsumen lebih aman. Dan saya yakin juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN juga sedang melihat bagaimana nih jangan sampai konteks ini melebar. Karena kepentingan ini udah kepentingan nasional Pak. Siap. Yang pertama kita
Ucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin Bapak Presiden sudah berkemah di titik nol, melakukan ritual 34 kepala daerah yaitu gubernur, ya, penyatuan tanah dan air. Saya rasa itu ritual yang sangat-sangat baik sekali, Pak. Sangat menghormati alam setempat di Kalimantan. Dan kembali peran Arfi untuk IKN kami sangat mendukung, Pak. Jadi kami sangat mengharapkan segera terrealisasi pembangunan di IKN. Pasti Pak ada sumbangsi dari Arfi, produk-produk kita yang bisa kita support untuk melakukan pembangunan di sana, Pak. Karena saya melihat memang ini kan program yang cukup masih ada waktu ya, Pak ya. Tidak mungkin dalam waktu 6 bulan ini selesai. Tapi ini juga akan berkembang dan efek dominonya saya rasa juga besar, Pak. Khususnya employment di daerah setempat, ya, local employment itu naik, lalu local industry naik. Lalu ketika pemerintahan sudah di sana, orang-orang kan sudah memerlukan tempat tinggal. Apakah itu residensial ke samping, apakah itu ke atas, sama saja, Pak. Menurut saya kita percayakan kepada pemerintah pusat bagaimana mereka membangun. Kita dari Arfi pasti mendukung dan mensupport. Dan kita harapkan domino efek ini terjadi secepat-cepatnya, Pak. Karena kita sudah membutuhkan rebound ini, Pak. Berpengaruh, Pak. Jadi tepat sekitar tanggal 10 Maret kemarin, produsen baja lapis seng di Indonesia sudah mulai menaikkan harga, Pak. Hampir kalau dihitung-hitung 8% lah, Pak, kira-kira. Ya, jadi ini efek awal yang saya lihat sudah naik, baik aluminium naik, lalu baja lapis seng juga naik, baja lapis seng aluminium juga mulai naik. Jadi ada komponen-komponen tertentu yang memang sifatnya masih diimpor dari hulunya, Pak. Nah, itu yang mungkin membuat kelangkaan karena terjadinya perang, kesulitan transportasi, Pak. Ini juga berpengaruh, mahalnya transportasi. Nah, ini hal-hal ini yang membuat ornamen baja ini naik, Pak, jadinya. Metal lah keseluruhan, Pak, kalau saya lihat ya, baja lapis seng dan juga aluminium, Pak. Jadi ini yang membuat kondisi kita naik dan kita mengakui sudah terjadi kenaikan, Pak. Saya rasa kalau dipersentasekan, Pak, maksimum 10% ekspor, Pak. Maksimum 10%. 90% masih dominan untuk suplai dalam negeri, Pak. Kita ada beberapa teman-teman yang pernah ekspor ke Afrika, Ethiopia, Fiji. Negara-negara itulah yang mungkin belanja dan negara-negara itu mungkin lebih percaya industri kita, Pak. Karena kan mereka sebenarnya kalau bisa sourcing di mana aja, Pak. Alibaba juga bisa di sourcing, cuma ya mungkin mereka mempercayai produsen kita karena produsen-produsen kita ini cukup committed secara quality, Pak. Kalau sampai terbukti ekspor artinya kita bersaing, Pak. Artinya kita bersaing dan itu pun juga didukung dengan adanya mungkin specification selling, Pak. Jadi kita bukan hanya menjual produk aja tapi juga kita ada kerjasama dengan konsultan, arsitek untuk melakukan spec selling, Pak. Jadi ditentukan bajanya tentunya ini, profilnya seperti ini. Hal-hal itu juga mendukung ekspor kita, Pak.